Bagi seorang kaum di Masjid Pusaka, ia berupaya agar selalu mampu menjadi panutan di masyarakat. Ya, harapannya mungkin pertama, kita dengan adanya kita memelihara masjid, mungkin kita lebih baik lagi daripada dulu-dulunya, maksudnya ya mungkin kita ada masa-masa yang kurang baik, jadi karena kita menjabat jadi kaum di masjid, mungkin agar lebih baiklah di masa-masa yang akan datang itu. Baik entah itu perbuatan atau kelakuan atau perkataan, mungkin agak lebih hati-hatilah gitu nah. Karena penjaga masjid ini salah satu panutan di masyarakat. Nah, itu. Jadi mungkin itu aja, mungkin mudah-mudahan ya yang lebih baik lah gitu. Sedang untuk insentif yang mereka dapat hanya mengandalkan dari para peziarah yang datang dan memberi dengan sukarela. Karena menurut Misran, prinsip dalam menjadi seorang kaum menurutnya ya harus sabar dan syukur. Sedang untuk insentif dari daerah, dia belum menerimanya. Dari penjara aja nah, alhamdulillah dari penjara gitu nah. Jadi ya itu tadi bang, kita di amanahi itu pertama kan prinsip kita itu sabar sama syukur. Syukur dalam artian apapun yang dikasih orang kita syukur gitu nah. Jadi rezeki kita yang datang dari penjara itu. Kalau untuk yang gaji belum ada gitu nah. Mungkin ada aja bang, mungkin belakangan mungkin gitu nah. Itu jadi cuman kita dua itu tadi prinsip. Pertama syukur, yaitu tadi karena penjara ada datang memberi kita, mungkin ada sebagian harta mereka berikan kepada kita syukuri itu aja, dan kita yakin setiap bersyukur insya Allah ada gitu. Nah, kalau sabarnya ya itu tadi bang itu nah, sebagiannya itu. Sebelumnya Misran memiliki tambak ikan, namun setelah menjadi kaum, tambak ikan yang dikelolanya ia serahkan kepada anaknya, dan dirinya fokus untuk menjalani kehidupan sebagai kaum di Masjid Pusaka Banu Alawas. Ya bisa aja nih, bisa aja. Cuman kitanya kadang awak gitu menangani. Punya anak buah kan mungkin kau aja gitu aja. Gitu. Cuman kalau aku yang pasti sekarang ini gawian dari lain pada penjaga masjid itu ada memelihara kolam tambak. Nah tambak kolam itu aja. Jadi setiap waktunya anak yang memberi gitu nah, kita paling mengawas-awasi aja gitu nah. Sebagai kaum masjid, dirinya juga rutin melaporkan jumlah para peziarah setiap bulannya yang berkunjung ke Masjid Pusaka ini kepada instansi terkait. Laporan penziarah. Jadi bulan ini berapa penziarahnya yang dari masyarakat biasa gitu nah. Habis itu dari dinas, ada mungkin dari kayak boneka misalnya ada ziarah gitu nah, dari dinas apa gitu nah. Habis itu dari pelajar. Kalau untuk mancanegara jarang, memang ada, cuman jarang benar gitu nah. Ada hijab yang kayak yang minggu tadi itu ada yang dari Malaysia, cuman aslinya orang kita sini juga. Nah, jadi pada tuan mereka dulu itu merantau ke daerah Kamilahan, daerah Riau. Nah mereka itu habis itu nyebrang mereka. Nah, banyak yang jadi penduduk asli sana, malah jadi pegawai di sana gitu nah. Jadi banyak keturunan kita dari sini, dari keluar lah itunya. Banyak yang menetap di daerah Malaysia, Singapura itu. Data penjara itu berapa sebulannya? Itu pun banyak kita yang ketinggalan. Nah, mungkin kita melihat itu dari kalau yang ini kan masih bisa gitu nah. Setiap datang lapor gitu nah, kita tulis gitu nah laporan yang penjaranya. Kalau nang pas hari Rebu yang numpuk orangnya itu banyak yang ketinggalan kita mendaftarkan. Jadi kadang mutlak jika seadanya dalam sebulan itu misalnya 2.000 orang, itu yang terdaftarnya aja itu nah. Banyak yang kada terdaftar lagi gitu nah. Yakin? Langsung ke masjid. Yang terdaftar itu yang ke keselamatan. Nah itu aja yang terdaftar itu. Kalau yang langsung orang ke masjid ini kada terdaftar itu. Jadi kadang mutlak jumlah penziarah itu misalnya 2.000 misalnya. Itu kadang mutlak malah mungkin bisa sampai 3.000 4.000 yang semuanya yang ziarah itu. Cuman kada tertulis gitu nah. Berbeda dengan masjid lainnya, di Masjid Pusaka ini jumlah kaum yang ditentukan hanya 1 orang. Pertama, kalau salah satu dari orang tua kami, almarhum Guru Syahrul memadahkan lawan kita di sini itu jangan sampai juga karena mungkin ada sifat hiriknya gitu. Misalnya satu memelihara misalnya ini gitu. Dan penziarah ini kan kadang menentu. Penziarah itu kan kadang langsung ada sedekah misalnya untuk kaum. Nah, yang mana mungkin ada karena banyak sedikit itu nanti khawatirkan itu aja.
bukan mungkin Bahirian gitu nah. Lain kalau masjid lain. Kalau masjid lain kan misalnya 2 atau 3, dia patok gajinya misalnya digajikan misalkan 1 juta, sama pada 1 juta, pekerjaannya sama kan gitu. Ada ini kan karena ini rezeki ini cuman menghadang orang penjara. Nah itu, jadi itu nang dikhawatirkan jangan sampai kayak gitu. Jadi dari dulu seikung atau orang aja nang penjaga masjid kata dia nang 2 gitu. Itu nang dikhawatirkan kayak itu. Soalnya kada timbul kada ada ikhlasnya lagi. Nah itu, jadi kalau menjaga masjid ini pertama itu tadi bang harus syukur apa adanya, artinya ikhlas. Nah itu nah lawan sabar sama juga pada ikhlasnya juga. Soalnya kalau kada sabar ya memang bisa nang sangit lawan penjara itu nang kada pas tempatnya itu nah. Sedang untuk benda-benda pusaka ataupun benda-benda bersejarah yang ada di masjid pusaka ini menurutnya sudah banyak yang tidak ada. Karena untuk saat ini, selain bangunan masjid, benda bersejarah yang ada di masjid ini hanya ada beberapa saja, seperti petaka masjid, dauh, dan kendi air. Kalau benda-benda ini kita kurang mengerti juga lah. Pada sebenarnya kalau orang ahli di bidang cagar budaya, arkeologi, mereka tahu benar kalau tahun ini masjid dibangun pasti benda-bendanya ini tahu ada mereka itu. Nah itu kayak kemarin itu dari Samarinda, dari Cagar Budaya Nasional Samarinda datang ke sini mencari benda-benda pusaka peninggalan orang-orang dahulu di masjid ini. Dan kita karena memang kada tahu, terpaksa kita padahal kan dasar kada tahu katanya. Padahal harusnya gini, ini ada kalau di muka mimbar itu harus ada tombak 2 jadi katanya di mimbar di mukanya itu harus ada itu nah. Di situ cecatak dauh, pemukul dauhnya itu mana yang aslinya. Di situ jubah menghutbahnya di mana. Kita kadang kalau membedakan karena memang kada tahu dan kita mulai lahir sudah kayak itu adanya. Nah, kada ada lagi benda-bendanya itu. Jadi kalau benda yang dari 1625 didirikan, benda peninggalan khatib dayan seorang cuman 2 aja lagi. Pertama dauh, kedua songkol petaka masjid. Nah itu aja lagi nang dilepas dari nang artinya kada dianukan itu tidak asing akan itu aja lagi. Kalau nang lain kita kurang tahu itu nah kemana arahnya itu nah. Kayak tongkat khotbah kayak nah, kita kada tahu di mana andaknya itu. Kalau benda-benda kalau ini ya paling orang biasa mengambil banyu ikan di itu kasih itu air yang salah satu dikeramatkan orang lah gitu nah. Ambil dipindah orang gitu nah banyunya gitu. Cuman mungkin itu kalau banyunya ya mungkin sama aja gitu nah, cuman mungkin tempatnya itu ada dilebihkan, ada kelebihannya gitu. Berprofesi sebagai kaum, sebuah masjid memang tidak berpenghasilan seperti profesi lainnya. Namun profesi sebagai kaum merupakan profesi yang sangat mulia dan bermanfaat bagi masyarakat banyak. Selain itu, berprofesi sebagai seorang kaum masjid juga dinilai sebagai ibadah. Banyak orang yang mengibaratkan menjadi seorang kaum itu bagaikan menabung pahala dan ibadah untuk di akhirat nanti. Nah pemirsa, demikian episode profesiku kali ini. Semoga dengan tontonan ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita. Terlebih dapat menginspirasi kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari.